warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan kondisi banjir pagi ini di Desa Langlonok, Kecamatan Topos. Air sudah meluap sampai ke desa. Ini kondisi terparah untuk berapa puluh tahun belakangan ini. Air sudah meluap sampai ke Desa Langlonok. Ada kladi sih kayaknya Mas. Itu tua, kalau Lebih dari banjir tahun 95. Besar banjirnya. Kalau kan ditambah yo bebas canggul jebol be. para subscriber di Turtelbong Channel di mana saja berada, pada hari ini tepat pada hari Selasa tanggal 18 April 2024 pada lebaran yang kelima, terjadi banjir bandang atau banjir besar di sepanjang jalur air ke tahun. Kita bisa melihat ini para warga masyarakat yang berada di desa salah satu perlintasan air ke tahun. Ini kita berada di Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen. Masyarakat sudah banyak berkumpul untuk menyaksikan banjir bandang yang sudah melewati di Desa Selebar Jaya. Adapun air tahun ini dimulai dari Desa Tapus, Talangdonok. Masyarakat sudah banyak berkumpul di sini. Kita bisa melihat masyarakat, baik masyarakat yang sudah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebanjiran. Kita coba mendekat, kita lihat secara langsung air yang membesar, membludak di depan kita ini. Nah, air sudah hampir memasuki badan jalan. Para subscriber di Turtelbong Channel, kita bisa lihat ini air sudah naik. Kita berharap air ini segera surut, karena air ini dimulai dari Desa Talangdonong atau Kecamatan Tapus yang berjarak sekitar 32 kilo dari desa ini. Dan air sudah sampai ke desa ini, Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong. Adapun masyarakat yang berkumpul ini adalah bukan masyarakat yang berada di Desa Selebar Jaya ini. Mereka antisipasi jangan sampai air ini akan naik membludak ke rumah penduduk. Para subscriber di Turtelbong Channel, kita bisa lihat di ujung sana ternyata air sudah juga memasuki sebagian rumah penduduk. Kita akan coba menuju ke lokasi setempat. Kita lihat bagaimana sebagian rumah sudah ada yang dimasuki air. Para subscriber di Turtelbong Channel, air ini disebut dengan air ke tahun. Di Kabupaten Lebong ini ada 3 aliran air deras, yaitu air ke tahun, kemudian air aman, dan juga air kotor. Sedangkan yang banjir ini, air bandang ini adalah merupakan air ke tahun. Di ujung sana ada juga beberapa rumah penduduk yang kelihatannya sudah dimasuki air.
Jadi ini merupakan banjir bandang terbesar juga dari tahun 95. Di tahun 1965 pernah juga terjadi banjir bandang yang dimulai dari desa yang sama, yaitu di Talangdono, Kecamatan Kapus. Dan dahulu memakan korban, dan mudah-mudahan ini juga tidak terjadi apa-apa. Dan dari tahun 95, tahun ini 2024 terjadi lagi, artinya sudah puluhan tahun tidak terjadi banjir bandang sebesar ini. Mbak, tanya Mbak, ini air sudah masuk tadi setelah jam berapa Mbak? Setengah sebelasan. Setengah sebelasan. Jadi 11 pagi tadi ini air boleh masuk ke rumah penduduk ya? Ya. Mbak, ini termasuk yang paling besar Mbak ya? Iya, kemarin juga ada, tapi tahun 2018 itu 16. Ini, Tapi ini yang paling deras. Ini paling deras ya? Heeh. Terima kasih Mbak ya. Air cukup besar membludak. Dikhawatirkan air ini jangan sampai memasuki badan jalan atau memasuki perkampungan, karena di sekitar hampir sekitar 10 meter dari rumah penduduk, air ini berada sekitar 10 meter dari rumah penduduk. Artinya kalau air ini naik maka akan otomatis naik ke rumah masyarakat. Dimasuki? Masyarakat udah ngungsi? Masyarakat. Para subscriber, kita tidak sampai ujung. Di ujung sana lebih besar lagi airnya. Ini bisa kita lihat, para masyarakat sudah pada mengungsi. Pada mengungsi. Kita tidak akan langsung ke ujung sana karena khawatir untuk keamanan. Kita sebatas ini saja. Dan air sangat terasa sekali. Ini sudah sampai ke paha. Mudah-mudahan berhasil kan. Pak, jadi masyarakat sini sudah antisipasi Pak ya? Jauh-jauh Pak ya? Jam berapa mulai banjir besar nih Pak? Jam 9. Mulai masuk ke rumah warga ini? Oh iya. Itu sudah nampaknya masuk ke jalan Pak ya? Iya. Jalan. Sepanjang tahun 95 dulu Pak, ini termasuk juga lumayan besar Pak ya? Banjir Pak ya? Iya. Sudah 2 kali kan. Nah, para subscriber Putra Terbong, kita saksikan ini rumah warga. Nah, di sana adalah saluran air sungai Ketaun. Artinya saluran air sungai ini memang berdekatan sekali dengan rumah warga, berada di belakang rumah warga. Jadi sekali lagi potensi besar sekali kalau air ini akan meluap memasuki rumah-rumah warga. Kita telusuri lagi sepanjang jalan, masih di sekitar desa Slebarjaya ataupun desa Talangbunut atau desa Talangbunut. Ini kelihatannya warga-warga sudah pada mengungsi. Sebagian warga sudah mengungsi, terlihat dari rumah mereka yang terkunci, tertutup rapat, dan sebagian sudah juga sudah berantisipasi. Gak ada digungsi deh. Gak ada digungsi deh. Sudah ngungsi. Ngungsi. Dia juga ketun dia. Jadi sudah ada ngungsi sebagian Pak ya? Ya sudah ngungsi Pak. Terakhir air ini bukan semakin surut tapi semakin mulai membesar. Dan yang saya bisa lihat langsung ini rumah-rumah warga, air sudah hampir setengah di rumah-rumah warga. Masuk ya. Tapi bingung sih tuh, hati, penyup air sih.
Ini masyarakat sudah bersiap-siap. Kita telepon channel, kita coba bertanya dengan Bapak ini. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Pak Haji. Pak mau tanya Pak, kejadian banjir bandang ini Pak mulai pukul berapa Pak kejadiannya Pak? Yang naik sampai jalan baru pagi. Baru pagi ini Pak. Jam 11. Pak, Kalau pagi tadi masih aman. masih aman Pak ya? Ini mulai naik Pak ya? Sini naik. Ini kabarnya Pak, sungai ini memang dari Tapus Pak ya? Iya, awalnya kan dia emang air kan alirannya dari Tapus. Jadi sekarang itu berguyur sampai ke daerah Dipoa ini. Dipoa Pak. Talangbunut. Talangbunut. Sekarang ini di Sebarjaya masuk Pak ya? Ini Talangbunut ya. Talangbunut Pak ya? Talangbunut Pak ya? Pak ini termasuk yang besar Pak ya banjir Pak? Kami kalau selama tinggal di sini mungkin ini paling besar. Paling besar, Pak ya? Paling besar lah selama dibandingkan dengan mungkin tahun 95 dulu kan. Iya, 95 dulu Pak ya? Karena biasanya tandanya kan sampai Bronjong, kalau Bronjong itu sudah terhapus, biasa air sudah naik ke jalan. Naik Pak ya? Oh iya Pak ya. Tapi bukan aman sih, tapi biasanya kalau dia sudah memang terlalu besar, melebihi dari mungkin debit air ke tahun, dia akan nyebar gitu. Nyebar Pak ya? Nyebar sampai ke jalan-jalan. Jadi Iya. ya untuk sekarang itu belum mengungsi kami. Mungkin sebentar lagi Iya. kalau memang sudah deras mungkin ya. Mau ngungsi siap Pak ya? Iya, siap. Jadi memang antisipasi Pak ya, masyarakat Antisipasi, kita himbau masyarakat supaya antisipasi Pak. Karena nampaknya air ke tahun ini memang semakin deras nih Pak. Udah masuk ke jalan luar Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Nyebar ya. Iya, terima kasih Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Kita bisa saksikan langsung air sudah mulai memasuki sebagian rumah masyarakat di Desa Selebarjaya. Oke para saudara, kita masuk ke belakang. Di bagian belakang ini kelihatannya air cukup deras mengalir karena memang rumah bagian belakang ini memang langsung berhadapan dengan sungai air Ketaun yang sangat deras sekali. Ternyata mengakibatkan air memang cepat masuk ke dalam rumah warga. Kita saksikan langsung ini rumah-rumah masyarakat yang ada di sepanjang sebelah air sungai Ketaun. Yang kita lihat ini adalah merupakan jalan besar atau jalan masyarakat. Jalan masyarakat sekarang sudah dipenuhi oleh air. Para saudara, kita coba masuk ke dalam salah satu rumah warga ini. Rumah warga yang terdapat banjir. Assalamualaikum, maaf yo, mau kamar yo. Oke. Kita coba masuk, ini salah satu rumah warga yang terdampak banjir bandang, hampir masuk ke kamar, sudah masuk ke kamar dan sebagainya. Bu, izin ambil gambar ya? Pak ya, izin ambil gambar ya? Oke, kita coba masuk ke rumah warga. Banjir ini kan pernah terjadi tahun 95 dulu Bu ya. Ini baru masuk lagi Bu ya, banjir besar Bu ya. Iya ya, mudah-mudahan cepat surut Bu ya. Iya. Baik, para saudara, sekarang air sudah menyeberang ke rumah sebelah ujung. Pada hari ini kita khusus meliput kejadian banjir bandang yang terjadi sepanjang air Ketaun yang dimulai dari Kecamatan Tapus, sekali lagi berjarak sekitar 32 atau 35 km dari air Tapus sampai ke Desa Selebarjaya ini. Air sudah masuk. Bang? Mau masuk lagi lagi? Ternyata airnya sudah semakin membesar. Kalau tadi kita pantau dari awal kita mengambil gambar, air belum sampai di sekitar badan jalan, sekarang sudah masuk ke badan jalan. Sekarang air sudah masuk ke badan jalan.
Para subscriber di Terbong Channel di mana saja Anda berada, sekarang kita beralih ke desa yang lain. Ini adalah merupakan desa Garut, masih di Kecamatan Amun dan juga terdampak banjir bandang. Karena memang desa Garut ini juga berada di dekat Sungai Ketaun, sehingga desa ini juga mendapat imbas dari naiknya air ke Sungai Ketaun ini. Nah, kita bisa lihat ini di jalan air sudah memasuki di jalan raya atau jalan desa Garut, Kecamatan Amun. Sekali lagi kita sekarang berada di desa Garut, Kecamatan Amun, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Ternyata di sini juga sudah memasuki rumah-rumah warga. Air sudah mulai memasuki rumah-rumah warga. Kita coba telusuri sampai ke ujung. Kita lihat bagaimana kondisi dari dampak banjir bandang yang terjadi di Desa Talangdonok, Kecamatan Tapus, Kabupaten Lebong, sampai ke Desa Garut sekarang. Kalau tadi kita berada di Desa Talangbunun ataupun Selebar Jaya, sekarang kita bisa lihat di sana arus sungai Ketaun memang cukup besar dan sangat besar mungkin. Sabar ya. Oke, para subscriber di Terbong Channel, kita masih berada di Desa Garut, Kecamatan Amun, Kabupaten Lebong. Masyarakat sekali lagi tetap antisipasi siaga penuh, jangan sampai air membludak. Kita bisa lihat di belakang sana rumah sudah banyak yang terendam air. Hanya saja kita tidak bisa masuk ke belakang sana untuk keamanan. Kita hanya mengambil di sepanjang jalan raya Desa Garut ini. Kita bisa saksikan air sudah menutupi badan jalan dan masyarakat sudah mulai bergotong royong sambil antisipasi jangan sampai air ini semakin membesar. Di sana kita lihat air sudah memang memasuki rumah para penduduk. Ini merupakan salah satu desa yang terdampak banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Tapus. Dari dampak banjir ini bukan saja rumah warga, jalan juga kolam dan juga persawahan juga akan mengalami dampak dari banjir ini. Kita coba telusuri sepanjang jalan ini, ternyata sudah cukup deras air yang menutupi badan jalan ini. Para masyarakat terlihat sabar karena tidak bisa berbuat banyak, hanya saja berharap air ini segera surut karena air sudah berada di rumah mereka. Air sudah memasuki halaman bahkan rumah mereka. Sekali lagi masyarakat tidak bisa berbuat banyak, hanya saja pasrah karena memang air ini cepat sekali membesarnya sehingga masyarakat hanya bersiap-siap antisipasi jangan sampai terjadi hal yang diinginkan. Hanya saja kita berharap sekali lagi bahwa air ini segera surut dan tidak terjadi hujan lagi.
Dikhawatirkan lagi ini kalau apabila terjadi hujan lagi, hujan deras, ini kemungkinan akan lebih besar lagi. Bu, masuk air Bu? Masuk. Udah, Bu, dari jam berapa masuk air Bu? Sampai jam 9 Jam 9 Bu ya. Bu, sebelum nyewu pernah ada arus banjir setelah ini? Yang dulunya. Dulunya tahun 95 dulu Bu ya. Ayo, kita. Ini yang mau bisa lagi Bu ya. Iya. Mudah-mudahan cepat surut. Tinggi kayak gini Bu ya. Ya, mudah-mudahan cepat surut Bu ya. Ya untuk minta dia jelasin. Dan lagi Bu ya. Oke, para sahabat, kita coba tanya dengan salah satu warga di Desa Garut ini. Assalamualaikum Pak. Pak juga dengan Bapak siapa Pak? Win. Pak, air ini mulai masuk jam berapa Pak? Mulai jam 9. Di Desa Garut nih Pak, jam 9 Pak ya? Pak, banjir ini termasuk yang paling besar juga Pak? Hah? Yang paling besar juga banjir nih Pak? Yang paling besar itu. Paling besar Pak ya? Di tahun 2004 nih Pak ya? Pernah terjadi itu kan beberapa tahun yang lalu kan? Puluhan tahun yang lalu. Ini termasuk besar Pak ya? Ini udah masuk rumah Pak? Sudah masuk. Wah, masuk. Izin Pak ya, saya lihat gambar Pak ya? Oke. Oke, para sahabat. Nah, kita bisa lihat langsung ini memang air sudah memasuki rumah warga. Cukup lumayan, yaitu sebatas dengkul orang dewasa. Sudah tergenang. Sekali lagi masyarakat hanya bisa pasrah berharap supaya air ini cepat surut. Pasti banyak juga rumah-rumah di sini yang kena Pak ya, banyak Pak ya. 50 rumah Pak, 50 rumah warga Desa Garut ini yang kena dampak banjir Pak ya. Ya mudah-mudahan cepat surut Pak ya. Bu, izin ngungsi Pak ya. Ini kenapa ini mulai ngungsi Bu? Rencana ya mau ngisi itu. Mulai ngungsi Bu ya. Kenapa nampaknya air ini semakin besar Bu ya? Pagi pesan. Iya semakin besar. Jatuh kita berharap tidak terjadi apa-apa Bu ya. Bukan tidak ada korban. Iya. Iya, Bu. Oke, para sahabat, kita bisa lihat ini salah satu warga sudah mulai mengangkut sebagian barang-barang rumahnya untuk mengungsi, untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi tetap kita berharap, masyarakat berharap agar airnya cepat surut. Walaupun sampai pukul 12.30 ini air semakin membesar. Oke, para sahabat di Totobo Channel, memberi informasi masyarakat bahwa air Ketaun ini merupakan air sungai terbesar di Provinsi Bengkulu dan panjang lintasan yang dilewati air sungai atau banjir ini sepanjang sekitar 70 kilo mulai dari Kecamatan Tapus hingga Kecamatan Utara. Artinya air sungai ini melewati 4 kecamatan mulai dari Kecamatan Tapus, Rimau Pengadang, kemudian sampailah di Kecamatan Amun sekarang ini dan menuju ke Kecamatan Utara. Sekali lagi panjangnya sekitar 70 kilo terjadi banjir bandang.